dicari yaitu kalau di sini yang dicari adalah U X1 sampai XK dikalikan dengan join PDF-nya. Lalu, jika misalnya kita diminta untuk mencari nilai harapan dari jumlah atau selisih 2 atau lebih join PDF X dan Y, maka itu adalah jumlah atau selisih nilai harapan masing-masing join PDF tersebut. Ini contohnya, jika kita diminta mencari nilai harapan dari GXY ditambah atau dikurang HXY, itu sama aja dengan kita diminta untuk mencari nilai harapan dari GXY ditambah atau dikurang dengan nilai harapan dari HXY. Jadi kalau misalnya yang di sini tadi kita diminta untuk mencari GXY ditambah HXY, maka itu sama dengan nilai harapan GXY ditambah nilai harapan HXY. Sedangkan kalau misalnya kita diminta mencari nilai harapan dari GXY dikurang HXY, maka itu sama dengan kita diminta mencari nilai harapan GXY dikurang nilai harapan HXY. Nah, dimisalkan jika GXY-nya adalah sama dengan GX dan HXY-nya sama dengan HY, maka apabila kita diminta mencari nilai harapan dari GXY plus minus HXY, itu sama aja kita diminta untuk mencari nilai harapan dari GXY-nya tadi kan adalah GX, plus minus HXY-nya adalah HY. Jadi sama aja kita diminta mencari nilai harapan dari GX plus minus nilai harapan dari HY. Nah, kalau misalnya dimisalkan yang lain, GXY-nya sama dengan X dan HXY-nya sama dengan Y, maka apabila kita diminta mencari nilai harapan dari GXY plus minus HXY, itu sama aja kita diminta mencari nilai harapan dari X di plus minus nilai harapan dari Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema untuk nilai harapan bersama. Nah, jika kita diberitahu ada X dan Y yang merupakan peubah acak yang saling bebas atau independen, maka jika kita diminta untuk mencari nilai harapan dari X dikali Y, itu sama aja kita diminta untuk mencari nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Tapi perlu diingat, rumus ini hanya berlaku jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas atau independen. Jadi kalau misalnya X dan Y adalah nilai diskrit, kita bisa pakai jumlah, di mana nanti karena nilai X dan Y saling independen, sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain, jadi persamaannya itu bisa dipisah menjadi jumlah dari X, X, Fx, dan dikali jumlah dari Y, Y, Fy. Itu sama aja dengan nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Nah, untuk continue juga sama. Perbedaannya kalau misalnya di diskrit tadi kan menggunakan jumlah. Sedangkan kalau misalnya di continue nanti yang digunakan adalah integral, di mana batasnya itu sendiri disesuaikan dengan batas dari peubah acak yang diberikan di pertanyaan. Karena nilai X dan Y ini saling bebas, sehingga di sini juga bisa dipisah menjadi pertama kita mencari integral dari X-nya dulu, yaitu X dikali Fx, dan integral dari Y-nya, Y dikali Fy. Dan itu sama aja dengan nilai harapan X dikali dengan nilai harapan Y. Jadi, jika X dan Y adalah independent random variable, dan Gx dan Hy adalah sebuah fungsi, maka kalau misalnya kita diminta untuk mencari nilai harapan dari Gx dikali Hy, itu sama aja kita diminta mencari nilai harapan Gx dikali nilai harapan Hy. Nah, untuk bagian nilai harapan bersama, segitu aja. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Mungkin kalian ditanyakan bisa langsung on mic atau lewat chat Zoom. Atau kalau malu boleh DM deh. Jadi untuk yang diskrit tadi kita pakai sigma, terus yang continue kita pakai integral gitu ya, Kak ya? Iya, benar. Oke, kasih reaction dulu dong kalau udah aman. Aman belum nih? Kalau aman lanjut nih. Ayo teman-teman, gimana? Oke deh Kak, boleh lanjut mungkin.
Selanjutnya untuk materi kovarian atau covariance itu akan dijelaskan oleh saya, di mana Dinda mohon untuk ini, Dinda, enable annotate-nya for everyone. Udah. Oh iya, terima kasih Dinda. Jadi, next. Di mana pada submateri mengenai kovarian atau covariance ini kita akan pelajari ada dua, yakni kovarian dan covariance. Tunggu guys, tunggu. Ya, jadi kita akan belajar tentang covariance dan variance. Pertama itu covariance. Definisinya, covarian atau covariance dari pasangan peubah acak atau random variable X dan Y yang sering dinotasikan dengan lambang ini, di mana dibaca covariance XY didefinisikan sebagai berikut. Covariance XY ialah sama dengan covariance X, Y sama dengan expected value dari X kurang mu X dikali Y kurang mu Y. Sama dengan expected value dari XY dikurang expected value dari X dikali expected value dari Y. Kemudian untuk teoremanya, yang pertama, jika X dan Y merupakan peubah acak yang saling bebas atau independent random variable, maka nilai dari covariance X, Y-nya itu sama dengan 0. Next. Kemudian, untuk teorema selanjutnya, jika X dan Y adalah peubah acak atau random variable, kemudian ada A dan B yang merupakan konstanta, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, covariance dari AX, BY sama dengan AB dikali covariance X, Y. Di mana A dan B yang merupakan konstanta itu keluar ke depan, kemudian dikalikan sehingga menjadi A kali B kali covariance X, Y. Kemudian yang kedua ialah covariance X tambah A, Y tambah B. Sama dengan covariance X, Y. Mengapa? Karena covariance dari konstanta itu bernilai 0. Jadi hasilnya sama dengan covariance X, Y. Kemudian yang ketiga, covariance dari X, AX tambah B ialah sama dengan A dikali covariance X, X. Ini karena cuma random variable X yang ada. Kemudian A-nya ini karena konstanta sehingga maju ke depan dikeluarkan sehingga dikalikan dengan covariance X, X. Di mana covariance X, X itu sama dengan variance X. Jadi sama dengan A kali variance X. Next. Kemudian, kita masuk ke bagian variansi atau variance, di mana definisinya variance dari pasangan peubah acak atau random variable X dan Y didefinisikan oleh covariance X, X sama dengan expected value dari X kurang mu X dikali X kurang mu X, di mana sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa sama dengan variance X. Kemudian teoremanya, jika X dan Y adalah random variable dengan join PDF fx, Y, maka variance X plus minus Y sama dengan variance X ditambah variance Y plus minus 2 kali covariance X, Y. Di mana kalau soalnya penjumlahan, maka di bagian sini juga penjumlahan. Kalau soalnya pengurangan, maka di bagian sini juga pengurangan. Kemudian yang kedua, jika X dan Y adalah peubah acak dengan join PDF fx, Y, di mana ada konstantanya yakni A dan B. Maka variance AX plus minus BY ialah sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y plus minus 2 kali A kali B covariance X, Y. Kemudian ketika X dan Y-nya independen, maka variance X plus minus Y sama dengan varian X ditambah varian Y. Mengapa? Karena jika kita tulis, kalau soalnya varian X kurang Y, ini X ya guys. Varian X kurang Y sama dengan, karena ini konstantanya kan 1, ini konstantanya min 1, sehingga 1 kuadrat dikali varian X ditambah min 1 kuadrat kali varian Y. Sehingga varians X ditambah varians Y.
Sehingga hasilnya sebagai berikut. Seperti itu. Oke, next. Kemudian ada teorema lagi di mana bila X dan Y-nya merupakan independen random variable, maka pertama varians AX plus BY sama dengan A kuadrat varians X ditambah B kuadrat varian Y. Begitupun dengan yang negatif. Tetap positif. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, bila X1 sampai Xn adalah independen random variable, maka varians A1X1 tambah A2X2 sampai ANXN sama dengan A1 kuadrat varians X1 ditambah A2 kuadrat varians X2 ditambah sampai AN kuadrat varians XN. Next. Oke. Mungkin untuk materi covariance dan variance tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman nih ditanya sama tutor nih, ada pertanyaan nggak ya? Atau mungkin kurang jelas atau rancu antara varians dan covariance tuh bedanya apa? Atau tadi dari teorema-teoremanya agak membingungkan gitu, bisa tanya ke tutornya. Atau mana-mana aja, bisa kasih reaction dong. Oke, itu ada yang tanya tuh, Bang Hafid. Bedanya covariance sama variance tuh apa ya, Bang? Iya bener sih, namanya beda sih. Cuman kan dari teorema-teoremanya juga sedikit berbeda, tapi agak mirip-mirip gitu. Ya nggak sih, Bang? Mungkin bisa dijelasin ulang, yang mana ya yang bingung? Maksudnya bedanya ini beda apa? Kan emang rumusnya juga ada yang beda gitu. Ya, benar banget tuh. Mungkin salah matkul nih kalau nanya bedanya variance sama covariance. Nah, betul. Harusnya kita belajar di ADE. Oke. Oke, mungkin aman ya dari teman-teman. Eh, bisa lanjut aja, Bang, nggak apa-apa, ke korelasi. Oke, untuk korelasi itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, sebelumnya itu kan kita udah belajar cara untuk mencari nilai harapan bersama, terus covariance sama variance. Nah, untuk korelasi sendiri, jika misalnya diketahui X dan Y adalah random variable dengan varians sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, dan covariance sigma XY sama dengan covarian X, Y, maka koefisien korelasi dari X dan Y adalah rho sama dengan sigma XY per sigma X dikali sigma Y. Sama dengan di mana sigma XY itu sama dengan covarian X, Y, dan sigma X adalah akar dari varian X, dan sigma Y adalah akar dari varian Y. Jadi, dari yang sebelumnya sudah diajarkan, kita bisa menemukan koefisien korelasinya dengan rumus berikut. Nah, jika kita menemukan koefisien korelasinya itu sama dengan 0, itu artinya X dan Y itu tidak memiliki korelasi. Nah, apabila nilai rho-nya itu sama dengan atau mendekati min 1 atau plus 1, maka nilai X dan Y itu korelasinya itu tinggi. Nah, jika rho adalah koefisien korelasi dari X dan Y, maka minus 1 kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan 1. Dan rho sama dengan plus minus 1 jika dan hanya jika Y sama dengan X ditambah B dengan peluang 1 untuk beberapa A sama dengan 0, untuk beberapa A yang A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B. Nah, jadi untuk koefisien korelasi itu sendiri punya syarat, yaitu nilainya itu di antara minus 1 atau 1. Nah, untuk koefisien korelasi sendiri itu aja. Ada yang mau ditanya? Oke, ini kayaknya materinya udah hampir selesai nggak sih, Kak? Ada yang ditanya nggak nih, teman-teman? Atau aman-aman aja?
Kayaknya emang udah mudah ya, anak setis tuh bisa, udah pasti bisa ya kan? Iya, nyambung sama Medstat, mirip-mirip sih. Atau kalau enggak aku aja deh yang tanya Kak, kalau misalkan row-nya tuh lebih dari satu gitu gimana ya Kak? Apa penghitungan kita salah atau gimana? Nah, kalau misalnya ketemu row-nya itu lebih dari satu, ya itu berarti harus dihitung ulang sih. Karena pasti row itu harus di antara -1 sama 1. Jadi kalau udah lebih dari 1 atau kurang dari -1, itu artinya penghitungan kita yang salah. Oke, berarti harus tentang -1 sampai 1 ya Kak ya? Ya udah, teman-teman kasih reaction dong kalau udah aman. Aman belum? Oke, mungkin bisa ke next Kak. Nah, udah dicontoh soal aja nih. Nah, biar makin jago ya guys ya. Oke, karena udah penyampaian materi lengkap dan detail banget nih, saatnya kita ke pengaplikasian ke soal-soal. Jadi nanti kan ada soal bonus tuh di akhir sesi. Jadi biar kalian bisa menjawab di soal bonus nanti, kalian harus memperhatikan contoh-contoh soal berikut. Siapa tahu nanti soal mirip-mirip dari contoh soal yang diberikan. Udah siap belum teman-teman? Kayaknya udah dong ya. Oke, lanjut Kak. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Untuk contoh soal nomor 1. Diketahui sebuah random variabel X dan Y memiliki join distribusi kontinu sebagai berikut, di mana fx, y sama dengan 2/5 kali 2x tambah 3y, di mana batasnya X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Kemudian 0 untuk lainnya. Tentukan expected value dari X, Y, kemudian expected value dari X, dan juga expected value dari Y. Ini Kak Ajeng, ini kita kasih waktu berapa menit nih untuk teman-teman bisa jawab tuh. Berapa ya? 3 cukup kali ya. Jadi 1 menit untuk expected value yang XY, 1 menit untuk yang X, 1 menit untuk yang Y. Cukup kali ya? Ya, boleh. Satset gitu lah guys, sekarang kerjakan tuh. Lucu ya. Oh iya, ini continue ya. Berarti kalau continue tuh pakai yang tanda kayak ular-ularan cacing gitu loh. Integral ya. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman boleh nih, yang sudah dapat jawabannya boleh ketik di kolom chat ya. Nah, bisa ketik di kolom chat biar nanti kita tahu kalau kalian udah paham bener. Ditunggu ya teman-teman. Kalau udah yang udah ada jawabannya, bisa langsung tulis kok. Nggak perlu nunggu 3 menit. Ayo. (1927) dibahas ya Kak nanti. Itu ada jawab yang di kolom chat itu. 2/5. Bener nggak ya? Bener nggak Kak kira-kira? Atau ada yang punya jawaban lain? Bisa diketik dong di kolom chat. Ya nih boleh nih, kan belum 2027. Oh iya, 2/5 itu yang mana Mas Al? Yang XY atau yang X atau yang Y? Oh yang itu yang mana? Oh, ternyata yang itu yang soalnya 2/5. Oh alah, bisa gitu.
Oh, masih ngitung nih. Ayo, masa nggak ada yang bisa sih? Nih, soal nomor 1 nih, easy loh. Masa baru nomor 1 belum ada yang jawab sih? Ayo dong, ini masih ada banyak soal nanti. Masih ada banyak soal lagi di belakang nanti. EXY 1/3. Bener nggak, Bang? Wah, gimana ya? Cuman XY aja nih, yang X sama Y gimana kira-kira? X-nya 1/6. Atau Nah, mungkin dibahas aja, gimana teman-teman? gimana? Boleh nih, boleh. Oke, boleh deh. Langsung aja dibahas, biar teman-teman tahu. Oke. Untuk yang pertama yakni expected value dari XY-nya ya. Kan tadi diketahui join PDF-nya itu 2/5 kali 2X tambah 3Y. Jadi untuk expected value dari XY-nya itu rumusnya sama dengan integral X, integral Y, XY dikali fungsi dari fungsi join PDF-nya tadi, kemudian DY, DX. Sama dengan untuk batas X-nya tadi kan 0 sampai 1. Kemudian untuk batas Y-nya juga 0 sampai 1. XY kali 2/5 kali 2X tambah 3Y, DY, DX. Kemudian karena 2/5-nya ini konstanta, jadi kita dapat majukan ke depan. Jadi sama dengan 2/5 kali integral 01, integral 01. Kemudian XY-nya dikali masuk ke dalam persamaan yang dalam kurung, sehingga diperoleh 2x kuadrat Y ditambah 3x Y kuadrat dy dx. Kemudian sama dengan 2/5 integral 0 sampai 1 kita integral dahulu dalam bentuk Y. Karena integralnya dalam bentuk Y sehingga yang dihitung itu cuman yang Y. Yang X-nya itu jadi konstan. Jadi integral 0 sampai 1 x kuadrat Y kuadrat ditambah XY pangkat 3. Di mana batasnya 0 sampai 1 dx. Sama dengan 2/5 integral 01 0 sampai 1, batas 0 sampai 1 tadi ini kita masukkan ke Y sehingga diperoleh X kuadrat ditambah X dx. Kemudian kita integralkan dalam bentuk X sehingga diperoleh sama dengan 2/5 kali 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 dengan batasnya, batas X-nya tadi 0 sampai 1 juga. Kemudian kita masukkan 0 sama 1-nya ini ke X sehingga diperoleh 2/5 kali 1/3 ditambah 1/2. Di mana kita ketahui bahwa 1/3 tambah 1/2 itu kan 5/6. Jadi 2/5 kali 5/6, 2/6 sama dengan 1/3. Ini untuk expected value XY. Jadi tadi jawaban Gimana, Mas Kak? Al sama Riz itu sama. Bener tuh, bener. Bener ya, oke, keren banget. Nah, untuk yang EX nih, 1/6, bener nggak ya? Bisa dicek dong. Nah, sekarang untuk yang kedua yakni expected value dari X. Di mana rumusnya integral X, integral Y, X kali fx, y, dy, dx. Jadi karena kan tadi expected value x, y yang ditanyakan. Jadi yang dikalikan itu x, y. Sekarang cuman expected value x. Sehingga yang dikalikan ini cuman x. Jadi x kali fx, y, dy, dx sama dengan integral batasnya tetap sama, 0 sampai 1, 0 sampai 1, x kali fungsi 2/5 kali 2x tambah 3y dy dx. Sama dengan 2/5-nya kita majukan ke depan karena merupakan konstanta. Sehingga 2/5 integral 01 integral 01 2x kuadrat ditambah 3xy. Di mana x-nya ini kita kali masukkan ke dalam persamaan. Jadi 2x kuadrat ditambah 3xy dy dx. Sama dengan 2/5 integral 0 sampai 1 kita integralkan dalam bentuk y. Sehingga yang kita hitung itu ialah
variabel y-nya, yang x-nya itu jadi konstanta, sehingga diperoleh 2x kuadrat y ditambah 3/2 xy kuadrat, di mana batasnya 0 sampai 1 dx, sama dengan 2/5, integral 0 sampai 1, kita masukkan 0 sama 1-nya ini ke y, sehingga fungsinya menjadi 2x kuadrat ditambah 3/2 x dx. Kemudian kita integralkan dalam bentuk x, sehingga menjadi 2/5 kali 2/3x pangkat 3 ditambah 3/4 x pangkat 2. Di mana batasnya 0 sampai 1 juga. Kemudian 0 sama 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga diperoleh 2/5 kali 2/3 ditambah 3/4. Sama dengan 17/30. Oke, jawabannya 17/30 ya. Mungkin untuk siapa tadi yang jawab 1/6? Tanpa nama. Untuk tanpa nama mungkin nanti bisa dihitung lagi ya, biar hasilnya jadi 17/30. Nah, untuk yang ekspektasi Y, ada yang jawab nggak nih? Belum ada yang jawab ya? Ya, di kolom chat belum jawab tuh untuk Tuh, ekspektasi 3/5. Benar 35. nggak, Kak? Ayo, next slide, Din. Oke, next slide. Nah, kemudian untuk yang ketiga ialah expected value dari Y, di mana sama dengan integral X, integral Y, rumusnya Y kali fx, Y, dy dx. Sama dengan batasnya tadi tetap 0 sampai 1, 0 sampai 1, kemudian Y kali fungsinya, Y kali 2/5 kali 2x tambah 3y dy dx, sama dengan 2/5 integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2xy ditambah 3y kuadrat, di mana y-nya kita kali masukkan ke dalam persamaan, dy dx, sama dengan 2/5 integral 0 sampai 1, kemudian kita integralin dalam bentuk y, jadi persamaannya berubah menjadi xy kuadrat ditambah y pangkat 3, kemudian batasnya 0 sampai 1. Kemudian 0 sampai 1 ini kita masukkan ke dalam y, sehingga berubah menjadi sama dengan 2/5 integral 0 sampai 1 x tambah 1 dx. Kemudian x tambah 1 dx ini kita integralkan dalam bentuk x, sehingga menjadi 1/2 x kuadrat ditambah x. Kemudian kita substitusikan 1 dan 0-nya, sama dengan 2/5 dikali 1/2 ditambah 1, atau 2/5 kali 3/2. Diperoleh sederhananya ialah 3/5. Widih, Riz ini mundur lagi nih. Tadi udah jawab EXY 1/3, terus EY-nya 3/5. Udah benar nih. Nah, gimana teman-teman? Ada yang tanyain nggak? Atau mungkin ada yang ganjel, kok bisa gitu sih caranya gitu? Atau mana-mana aja? Oke, Kak. Berarti untuk yang batas-batasnya itu tetap sama ya, sesuai domain yang di soal. Gitu ya, Kak? Iya, betul, Kak Jung. Jadi bedanya itu cuman yang kalau XY itu berarti fx kali x, terus yang ekspektasi y, fy kali y, terus yang ekspektasi xy itu fxy kali xy gitu ya, Kak? Iya, yang bedanya itu cuma pengalinya itu doang. Yang pengali fungsinya kalau expected value xy ya dikalikan sama xy, kalau expected value x ya fungsinya dikali x. Begitupun dengan y, cuman dikali dengan y. Begitu. Oke, sip-sip. Semoga teman-teman paham ya. Gimana? Udah aman belum nih? Tahu lanjut atau gimana? Kayaknya nggak ada yang komentar. Boleh deh, Kak, kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, buat contoh soal kedua ini, dikasih joint distribution discrete fx, y sama dengan 1/18 dikali x plus y untuk x sama dengan 0, 1, 2, dan untuk y sama dengan 0, 1, 2, dan fx, y sama dengan 0 untuk lainnya. Jika g, x, y sama dengan x plus y, maka tentukan nilai harapan dari g, x, y. Nah, buat soal ini mau dikasih waktu berapa menit nih, Kak? Tetap 3 menit kali ya. Semoga nggak sampai 3 menit udah selesai sih. Ini kan cuman ini kan apa nih, ekspektasi dari x plus y. Oh ya, Kak, ini pakai discrete apa kontinu ya, Kak? Oke, kalau dilihat di sini kan x-nya itu diketahui ya. Jadi ini pakainya discrete. Jadi
nentuin continuous sama discrete itu dari itu ya, dari soal yang X-nya diketahui berapa, Nah, jadi Y-nya kalau diketahui X berapa dan gitu ya, Y-nya Kak? diketahui interval, itu berarti pakainya yang kontinu. Tapi kalau misalnya diketahuinya angka kayak gini, itu pakainya yang discrete. Oke, itu udah dikasih bocoran tuh, pakai discrete tuh berarti yang sigma-sigma itu ya? Iya, benar. Yuk, siapa tahu bisa lebih cepat nih kalau ngerjakan. 3 menit ya guys ya, nanti 19.40 kita bahas. Mas Al lagi. Mas Al nggak lagi sama Mbak Andin ya? Jawabannya 16/3 tuh. Gimana, Kak? Ada jawaban yang lain, teman-teman? Ditinggal. Oke. Yang lain mungkin masih hitung kali ya. Tuh, 8. Loh, Mas Alnya ada 2. Waduh. Waduh, yang itunya Mbak Andin yang mana ya? Tuh, satunya 16/3, satunya 8/3. Bener nggak ya? Gimana yang lain? Mungkin masih hitung kali ya. Ditunggu dulu ya, Kak ya. Tuh, tanpa nama 8/3. Kayaknya semakin menguatkan nih kalau jawabannya 8/3. Duh, Mas Al yang satunya kok ganti lagi jawabannya? 8/3, kok ikut-ikut? Oh, tadi salah hitung ya? Gimana Kak? Ini udah banyak yang jawab nih, 8/3. Kita langsung dibahas aja kali ya? Boleh deh. Oke, boleh langsung dibahas aja ya. Nah, jadi sesuai teorema yang udah dibahas tadi, kalau misalnya kan Gx sama Y itu kan X ditambah Y. Jadi itu sama aja kita diminta untuk mencari nilai harapan dari X dan nilai harapan dari Y. Nah, karena tadi kita udah tahu nih kalau pakainya discrete, berarti kita pakainya sigma atau jumlah. Di mana tadi kan X-nya itu 012 dan Y-nya juga 012. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 2 dua-duanya. Lalu pas kita nyari nilai harapan X, berarti itu kan X dikali dengan join PDF-nya. Tadi kan join PDF-nya 1/18 dikali X plus Y. Nah, untuk nilai harapan Y-nya itu, Y dikali join PDF-nya yaitu 1/18 dikali X plus Y. Nah, karena ini kan konstantanya kan 1/18 itu kan sama-sama ada di duanya. Jadi kita bisa keluarin jadi di luar, lalu kita kurungin buat persamaan yang ininya. Nah, lalu ini kita bisa tinggal masukin hitung penjumlahannya dulu, yang Y. Nah, hasilnya itu nanti setelah dihitung, hasilnya itu yang ini bakal ada 3. Jumlah dari X 0 sampai 1 dari X kuadrat plus X. Nah, untuk yang nilai harapannya itu, jumlah dari X 0 sampai 2, 3X plus 5. Lalu dari dua persamaan ini itu bisa disubstitusi lagi nilai X sama nilai X yang ininya. Itu nanti ditemuin hasil ini itu sama dengan 8 dan hasil yang ini itu sama dengan 24. Jadi sama dengan 1/18 dikali 3 dikali 8 ditambah 24. Sama dengan 48/18 atau bisa juga sama dengan 8/3. Jadi udah pada benar semua nih tadi. Yang tanpa nama, Mas Al 1 dan Mas Al 2 juga udah benar semua. Oke, keren nih teman-teman. Gimana yang lain? Udah pada bisa belum?
Kayaknya masih easy kan ya, ini masih basic banget nih. Cila basic nggak tuh? Oke, lanjut ke contoh soal 3 mungkin Kak. Teman-teman kayaknya udah paham banget nih. Atau random variable yang independen, di mana dengan diketahui bahwa expected value dari X-nya itu 5, expected value dari Y-nya itu 4, variance X-nya itu 8, dan varian Y-nya itu 12. Maka soalnya tentukan variance dari 4X kurang 2Y dan covariance dari 2X tambah Y, Y. Berapa menit nih Kak Ajeng untuk Kita teman-teman? kasih 3 menit sih, tetap sih. Ini 19.45 kita bahas ya. Jadi satu soal nanti ini 1,5 menit. Ya, karena ada 2 pertanyaan Iya, ya. Jadi teman-teman boleh spill nih jawaban dari 2 pertanyaan itu. ditunggu ya teman-teman di chat Zoom. Nah ini kayaknya ada clue-nya nggak sih? Ini independen. Ya nggak Kak? Ya benar, berarti kalau independen itu bla bla blanya itu sama dengan bla 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 bla. Oke, itu udah dikasih clue ya teman-teman ya. Jadi biar nanti kalian cepet nih jawabnya. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kak, kayaknya aku denger-denger nih, kelasnya Bang Hafid sama Kak Dinda nih, itu ya, selalu kuis tiap pertemuan ya? Bener nggak sih? Oh, Stat-matnya. ya, kayaknya Kak Ajeng ini curhat ya. Nah, mereka ini itu loh teman-teman. Tiap pertemuan tuh kuis, jadi udah terlatih banget nih untuk mengerjakan soal-soal kayak gini tuh bisa set-set gasnya langsung ketemu jawabannya, ya nggak sih? Jadi nggak perlu diragukan lagi nih untuk tutor kita kali ini. Nah, ya teman-teman, 3 menit nih. Ditunggu ya. Udah ada yang dapat jawabannya belum? Ayo dong, ketik di kolom chat. Ayo, kurang 1 menit lagi. Masa belum ada yang dapat jawabannya sih? Sulit kali. Oh, itu FR 90 jawabannya. Itu yang mana? Yang varians. Yang varians apa yang covariance tuh? Varians 80. Hmm. Wow, wow, wow. Jawabannya bervariasi banget. Duh, bener nggak ya tuh? Duh, udah 19.45 aja. Mau dibahas nggak, Kak? Atau, oh, Bang Hafid, gimana nih? Langsung bahas atau gimana? Tuh, jawabannya banyak banget. Boleh nih kita langsung bahas untuk mengecek kebenaran jawaban dari teman-teman ya. Oke, kebenaran ya. Oke, untuk soal pertama, di mana tadi diketahui bahwa expected value dari X-nya itu sama dengan 5, expected value dari Y-nya itu sama dengan 4, kemudian variance X-nya itu sama dengan 8, dan variance Y-nya itu sama dengan 12. Soalnya variance 4X kurang 2Y itu berapa? Kita kembali ke rumus variance. Bahwa diketahui variance dari AX plus minus BY itu sama dengan A kuadrat, variance X ditambah B kuadrat, variance Y di plus minus 2 kali A kali B covariance X, Y. Itu tadi kan soalnya dikarenakan independen, sesuai clue yang aku berikan bahwa bla 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 itu bla bla bla. Berarti covariance X, Y-nya itu sama dengan 0. Jadi
karena di sini soalnya kurang, berarti di sini juga pengurangan. Jadi varians 4x ditambah varians 2y dikurang 2 kali 4 kali 2 kali covarians x, y. Di mana 4 dan 2 ini kan merupakan konstantanya, yakni 4-nya ini A, ini B. Jadi 4 ini dikeluarkan, kemudian dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat dikali varians x ditambah 2 kuadrat kali varians y dikurang 2 kali 4 kali 2 kali 0, yakni 0. Jadi 16 dikali varians x-nya 8, ditambah 4 kali varians y-nya 12. Jadi 128 ditambah 48, yakni 176. Jawabannya 176 ya. Kayaknya yang Riz tuh bener lagi deh. Keren. Jadi ingat ya guys, tadi sesuai kata Bang Hafid, kalau clue-nya independen itu bla 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 ya. Bla 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 itu apa sih? Ternyata bla bla blanya itu kalau independen, covariance X-Y-nya itu sama dengan 0. Gitu ya Bang? Ya, betul banget tuh, Ajeng. Oke. Untuk yang covariance tadi udah ada yang jawab 12 tuh. Bener gak ya? Langsung bahas dong Kak. Pengen tahu kebenarannya. Oke, boleh next slide, Din. Nah, seperti soal lagi diketahui bahwa expected value dari X-nya itu 5, expected value dari Y-nya itu 4, variance X-nya ya itu 8, dan variance Y-nya itu 12. Untuk covariance itu, untuk rumus yang telah kita pelajari tadi, yakni covariance X, Y sama dengan expected value XY dikurang expected value X dikali expected value Y. Nah, sehingga covariance 2X tambah Y, Y. Berarti yang X ini 2X tambah Y, yang Y ini Y. Sama dengan expected value dari, kita kalikan 2X tambah Y dengan Y, kemudian dikurangkan dengan expected value dari 2X tambah Y dikali expected value Y. Kemudian 2X kali Y, 2X Y, Y kali Y kuadrat. Dikurang expected value dari 2X tambah Y dikali expected value Y. Kemudian kita gunakan teorema dari expected value, di mana boleh kita pisahkan expected value 2XY ditambah expected value Y kuadrat. Dikurang expected value dari 2X tambah Y dikali expected value dari Y. Kemudian konstantanya ini kita keluarkan 2 kali expected value X dikali expected value Y. Karena ini independen, maka rumus ini, teorema ini dapat berlaku. Kemudian ditambah expected value Y kuadrat dikurang 2 kali expected value X ditambah expected value Y dikali expected value Y. Ini karena ada expected value Y kuadrat ini kan tadi di soal tidak diketahui. Cuma 4 ini yang diketahui kan. Sehingga boleh kita cari menggunakan rumus varians. Karena variansi Y-nya ini diketahui. Jadi variansi Y sama dengan expected value Y kuadrat dikurang expected value Y dikuadratkan. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan expected value Y dikuadratkan. Sehingga rumusnya berubah menjadi expected value Y kuadrat sama dengan variansi Y ditambah expected value Y dikuadratkan. Kemudian variansi Y-nya kan ini 12. 12 ditambah expected value-nya tadi kan 4. Jadi 4 kuadrat. Jadi 12 ditambah 4 kuadrat atau 12 tambah 16 ialah 28. Sehingga expected value Y kuadratnya ini 28. Jadi 2 dikali expected value X-nya 5, dikali expected value Y-nya 4, ditambah 28, dikurang expected value X-nya kali 2, 2 kali 5, ditambah 4, dikali 4. Karena expected value Y-nya itu 4. Sehingga 40 ditambah 28 dikurang 14 dikali 4. Yakni 68 dikurang 56 diperoleh 12. Kemudian ada ini untuk cara cepatnya. Jika kita ketahui bahwa covariance X tambah Y ini kemudian koma Z sama dengan covariance X, Z ditambah covariance Y, Z. Mohon maaf nih teman-teman, tulisanku rada-rada ini. Kalau annotate. Jadi kan ini covariance X tambah Y, Z. Ini soalnya kan covariance 2X tambah Y, Y. Berarti yang X ini ialah 2X, kemudian Y ini yang Y, kemudian Z ini
yang Y ini. Jadi sama dengan covariance X, Z ditambah covariance Y, Z. Jadi soal kita menjadi covariance 2X, Y ditambah covariance Y-nya kan tadi Y. Kemudian Z-nya kan tadi Y juga kan. Jadi covariance Y, Y. Berarti sama dengan covariance ini kan duanya boleh dikeluarin. Sesuai dengan teorema yang dipelajarin tadi kan mengenai covariance. Jadi 2 covariance X, Y. Aduh, pencet. X, Y. Aduh dulu. Ya, ditambah kan tadi covariance Y, Y itu yang kita pelajarin di bagian covariance, yakni kalau covariance X, X berarti sama dengan variance X. Karena ini Y berarti sama dengan variance Y. Nah, jadi ini sama dengan tambah variance Y. Jadi 2 kali covariance X, Y ini itu karena ini kan soalnya independen, berarti 0 kan. Jadi sama dengan 2 kali 0 ditambah variance Y-nya ini kan diketahui 12. Ditambah 12. Ini 2 kali 0 ya guys. Jadi ini, aduh, ngetiknya di mana? Aduh. Jadi sama dengan 0 ditambah 12, yakni 12. Jadi hasilnya 12 sama. Oke, jadi ini ada cara panjang, ada cara pendek ya. Nah, hasilnya tuh sama, teman-teman, yaitu 12. Nah, untuk cara pendeknya ini kita menerapkan teorema-teorema ya. Iya. Nah, mungkin Bang, ini tulisannya kan agak kurang jelas ya untuk teoremanya. Bisa diketik dong di kolom chat biar teman-teman juga makin paham ya. Oke. Baik. Oke. Itu ada yang nanya tuh dari Mas Al, emang boleh Bang pakai kayak gitu? Iya, boleh selagi. Untuk cara cepat soal-soal ini, apa kalau ujian kan, siapa tahu mau nyamain hasilnya kalau emang benar. Tapi lebih baik kalau soalnya esai ya pakai itu aja yang diajarin sama dosen kan, supaya nilainya nggak kurang. Oke, jadi tetap diperhatikan cara panjangnya juga, cara cepatnya juga ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami nih. Nah gimana teman-teman, ada yang kurang paham nggak nih? Atau udah paham semua? Atau aman? Gimana? Kasih reaction dong. Udah paham belum? Atau mau lanjut ke contoh soal 4? Oke, tuh udah paham tuh. Langsung ke contoh soal 4 aja, Bang. Oke, untuk contoh soal 4, itu diketahui join PDF continue itu sama dengan fx, y itu sama dengan 1. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk soal ini tuh diminta untuk mencari nilai kovarian dari x dan y. Kalau untuk soal ini bisa pakai teorema yang udah dipelajarin sebelumnya ya. Dan kayak yang udah dikasih soal-soal, ini adalah PDF continue, jadi pakainya integral. Oke, udah dikasih clue tuh, continue itu integral. Terus ini nyari kovarian. Kovarian itu berarti harus nyari ini dulu, terus itu, gitu ya Kak? Oke. Ya. Nah, 1958, kita bahas deh. Nih, kalau teman-teman udah ada yang nemu jawabannya, bisa ya tulis di kolom chat. Oh iya, karena di sini kan nggak ada clue dia independen atau enggak. Berarti dia harus ngecek itunya dulu nggak sih, Kak? Yang itu.
Jadi dia Itu harus apa dihitung nih? semua, teman-teman. Iya, harus dihitung semua satu-satu dari nilai variansnya, nilai varians X, nilai varians Y. Dari kalau misalnya yang X, Y-nya juga kan kalau misalnya independen udah diketahui X kali Y. Tapi karena ini nggak ada pemberitahuan kalau X, Y ini independen, jadi harus dicari dulu X, Y-nya. Nggak bisa langsung ke nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Oke, siap-siap. Tuh, udah dikasih clue. Silakan dijawab. Tiba-tiba udah kurang 1 menit nih. Kita kasih tambahan deh. 1 menit lagi. 1959 kita bahas. Dong, masa belum ada yang jawab sih? Susah kali ya? Nol. Wah, nol. Masa jawabannya cuma 0 gitu aja udah ngitung panjang-panjang, jawabannya cuma 0. Bener nggak sih, Kak? Ada yang lain nggak, teman-teman? Udah 0 juga. Oke, apa jawabannya 0 ya kali? 0 kali ya? Oke, bisa dibahas dong, Kak. Apakah 0 jawabannya? Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi kan di teorema itu untuk cari kovarian X, Y itu dengan cara nilai harapan dari X, Y dikurang nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Nah, jadi sebelum kita bisa nemu kovariansnya itu, kita harus nyari dulu nilai harapan X, Y-nya, nilai harapan X, sama nilai harapan Y. Nah, untuk nilai harapan X, Y-nya sendiri, itu tadi kan caranya kita udah tahu, karena ini continue, jadi pakainya integral. Dan tadi kan batasnya 0 sampai 1 dan 0 sampai 1 untuk X sama Y. Jadi ini integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1. Lalu X-Y-nya ini dimasukin ke sini, lalu dikalikan dengan Fx, Y. Karena tadi Fx, Y-nya sama dengan 1, jadi di sini X-Y-nya dikali 1. Nah, lalu dari dy dx. Karena ini 1 dikali X-Y itu kan sama aja dengan XY. Jadi ini tetap sama, hasilnya segini. Lalu setelah itu kita cari dari integral Y-nya dulu. Nah, dari integral Y-nya ini kita ketemu 1/2 Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Kalau kita substitusiin batasnya ini, nanti kita menemukan hasilnya itu 1/2. Nah, karena ini kan kita kali dengan X, jadi hasilnya 1/2X. Nah, setelah itu kita cari lagi integral untuk X-nya ini. Kalau kita cari integralnya, ini bakal ketemu 1/4 X kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita substitusiin lagi batasnya ini, nanti kita ketemu hasilnya itu 1/4. Jadi untuk nilai harapan dari X-Y-nya itu sama dengan 1/4. Lalu untuk nilai harapan dari X-nya, itu sama caranya, integral 0101. Lalu yang di sini kan tadi kita masukin X ya. Nah, di sini kita masukin X aja, karena yang dicari adalah nilai harapan dari X. Dikali 1 dy dx. Nah, habis itu di bagian sini kita cari integral untuk Y-nya. Yang hasilnya itu nanti adalah XY dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita substitusiin Y-nya ini, 1 dan 0, nanti hasilnya adalah integral dari X. Nah, karena itu kita cari lagi integral X-nya.
nanti ketemu hasilnya itu 1/2 X kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Kalau kita substitusiin batasnya ini ke X, nanti kita nemu hasilnya itu 1/2. Jadi nilai harapan dari X itu 1/2. Setelah nemu nilai harapan X, Y, nilai harapan X, kita selanjutnya nyari nilai harapan dari Y. Sama integralnya 0,1, 0,1. Nah, lalu ini Y-nya kita masukin ke sini, dikali dengan F X, Y. Nah, karena ini yang ada di sini itu Y, kita bisa ubah ini jadi dx dy, biar lebih mudah penghitungannya. Lalu kan kalau misalnya kita integralin dulu dari X-nya, nanti ketemu hasil integralnya itu XY dengan batas 0 sampai 1. Lalu kita substitusiin batasnya ini ke X, nanti hasilnya itu Y. Lalu kemudian kita integralin lagi integral Y-nya, ketemunya itu 1/2 Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Kalau kita substitusiin batasnya ini ke Y, nanti ketemu hasil nilai harapan Y-nya itu 1/2. Nah, kan kita udah nemu nih, nilai harapan X-Y, nilai harapan X, sama nilai harapan Y. Kita tinggal masukin nilai-nilai ini ke teorema tadi, di sini. Nah, bisa lihat di sini kan. Jadi nilai harapan X, Y tadi kan 1/4 kita masukin. Lalu nilai harapan X itu 1/2, nilai harapan Y itu 1/2. Nah, 1/4 ini kan 1/4 kalau dikali. Nah, 1/4 dikurang 1/4 itu sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar itu covariance-nya 0. Jadi tadi udah benar banget. Gus sama tanpa nama jawabannya udah benar. Oke, jadi jawabannya bener 0 ya. Kasian banget nih, ngitung panjang-panjang, jawabannya cuma 0. Ini siapa sih yang bikin soalnya kayak gini nih? Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum? Jadi kalau nyari kovarian itu tahap-tahapannya tuh gimana? Nah, di sini untuk nyari kovarian berarti tahapannya kita harus mencari ekspektasi XY, terus ekspektasi X, terus ekspektasi Y, kemudian dioperasikan. Dalam soal ini jawabannya adalah 0. Jadi gimana? Teman-teman udah paham? Atau masih kurang paham? Ini pembahasan contoh soal 4, berarti habis ini contoh soal 5 dong. Duh, udah mau habis nih soalnya. Mau lanjut aja atau gimana? Nggak ada komentar. Lanjut aja kali, Kak. Nah, selanjutnya untuk contoh soal 5, di mana dari contoh soal 4, berapakah koefisien korelasi antara X dan Y? Kemudian interpretasikan. Jika diketahui X dan Y mempunyai join PDF, Fx, Y sama dengan 1 adalah kontinu, kemudian batasnya X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berapa menit nih, Kak Ajeng? Ini kayaknya lebih simpel nggak sih jawabannya? Maksudnya cara ngitungnya. 1 menit cukup nggak ya? 3 menit deh. Tetap 3 menit. Di sini ada interpretasi, kan jadi keinget sama itu, adik itu. Koefisien korelasi. 0. Kok bisa 0? Tahu dari mana? Oh, banyak yang jawab 0 tuh. Bener ya? Ya, interpretasinya apa? Setengah. Tuh ada yang jawab setengah juga. Masa suruh nanya dosen sih? Jadi ini soalnya tuh berkaitan sama soal yang tadi, yang contoh soal 4. Tadi kan udah diketahui kovarian X, Y-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk koefisien korelasinya berapa ya? Di sini teman-teman banyak yang jawab 0 juga. Terus ada yang setengah. Terus ini interpretasinya tidak memiliki hubungan linear. Karena independen. Nah, gimana? Bener nggak nih, Bang? Gimana nih, mau dibahas nggak? Mau dibahas langsung nih, Kak Ajeng? Atau Gimana ya? Udah banyak yang jawab sih, kayaknya dibahas aja kali ya. Ya, boleh. Oke, silakan. Oke, next slide. Mana? Tunggu ya, aku anotot ya. Koefisien korelasi maaf, kebiasaan. Koefisien korelasi antara X dan Y. Dimana untuk kita kembali lagi pelajarin tentang rumus koefisien korelasinya sama dengan covariance X, Y dibagi
akar varians X dikali varians Y. Kemudian ada rumus varians X dan varians Y juga. Kemudian tadi kan di soal nomor 4 diketahui bahwa covariance X, Y-nya itu 0 ya. Jadi jika kita masukkan ke sini, ke row sama dengan covariance X, Y bagi akar varians X kali varians Y. Jadi segala sesuatu yang dibagi dengan 0, maka hasilnya ialah 0. Jadi untuk interpretasinya tidak ada hubungan antara X dan Y. Oke, banyak yang bener nih. Jadi mereka tidak ada hubungan kayak aku dan dia. Cilah. Nah, jadi tadi kan segala sesuatu yang pembilangnya 0 itu jawabannya 0 ya. Udah pada paham sini. Ini udah pembahasan contoh soal 5. Gimana teman-teman, dari soal-soal tadi ada yang tanyain nggak kira-kira? Ini kayaknya udah soal terakhir, ya nggak sih, Kak? Atau masih ada soal lagi? Masih ada soal lagi dong, tapi tentunya soalnya itu berhadiah nggak sih? Oh, berhadiah. Oke. Jadi, gimana? Udah siap belum menuju soal yang berhadiah itu? Nggak ada komentar. Kasih reaction dong kalau udah paham. Jadi tadi di contoh soal ini udah ada join expected value, terus covariance, variance, sama korelasi. Tuh ada yang tanya tuh, Kak mau nanya tadi untuk teorema var AX plus BY itu gimana ya? Bang Afid atau Kak Dinda mungkin bersedia untuk jelasin? Yang varians AX plus B ya? Boleh nih, Din, kembali ke slide varians. Yang ini kan? Jadi bila X dan Y-nya itu independent random variable, maka varians AX plus B-nya itu sama dengan A kuadrat varians X ditambah B kuadrat varians Y. Jadi, tapi kalau soalnya pengurangan, di sini tetap penjumlahan. Gimana, Gus? Saudara Gus? Itu kenapa ya Kak? Kalau varians penjumlahan sama pengurangan itu yang di ruas kanannya dia tetap pakai penjumlahan. Oh, Kenapa yang pengurangan itu dia nggak pakai pengurangan juga? oh iya, karena varians AX min BY kan itu sama dengan ini konstantanya kan ini kita misalkan kalau konstantanya 1 ya. Jadi varians X kurang Y. Jadi sama dengan ini konstantanya 1, kalau yang Y ini konstantanya min 1. Jadi 1 kuadrat kita pakai rumus yang ini yang di bawah. Jadi 1 kuadrat varians X ditambah min 1 kuadrat varians Y. Sehingga sama dengan varians X ditambah varians Y. Makanya tetap gini. Meskipun soalnya min. Oh, itu yang ada hubungannya sama covarian itu nggak sih? Kan ini random variable, berarti dia covariance-nya 0 itu ya, Kak? Iya, karena dia independen. Oke, kuncinya berarti ada di independennya. Jadi kalau independen itu, dia covariance-nya 0. Nah, Iya. ada yang tanya lagi nih, Kak. Kalau salah satu variance-nya 0, interpretasinya gimana ya? Mungkin di contoh soal 5 tadi. Untuk soal 5. Iya. Oh, di sini ya. Kalau salah satu variansnya 0, berarti kan hasilnya akar 0 ya. Berarti kan itu tidak dapat dihitung atau apa ya istilahnya ya? Tidak terdefinisi atau tidak dapat dihitung. Jadi tentunya interpretasinya juga tidak ada. Oke, jadi interpretasinya nggak ada gitu katanya Kak Tutor. Nah, kebetulan di sini kan pembilangnya
kok pembilangnya kan 0, jadi udah hasilnya 0 aja. Jadi variasinya itu nggak perlu dihitung. Ya kan, Kak? Iya, Oh, betul Bang banget. deh. Iya. Di Oke, sini ada gitu. catatan nih. Kalau nilai rho-nya yang mendekati -1 atau +1, maka X dan Y-nya itu memiliki korelasi yang tinggi. Jadi, hubungan antara X dan Y itu, korelasinya itu tinggi kalau nilainya semakin mendekati -1 atau +1. Kemudian kalau jika nilai rho-nya itu 0 atau koefisien korelasinya 0, maka X dan Y itu tidak memiliki relasi. Gitu. Oke, kemudian yang dari penjelasan Kak Dinda di materi tadi, kalau misalkan rho-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari -1, itu berarti salah hitung ya teman-teman, bisa dihitung ulang. Iya, Oke, gimana? tadi untuk yang ini kalau salah satu variansnya 0, mungkin ada yang salah hitung tuh di variansnya. Oke, jadi gitu ya. Ada yang tanya lagi nggak? Next slide, Kak. Masih ada soal lagi nggak sih? Loh, udah habis ternyata. Sekarang waktunya tanya jawab. Nggak nanya, nggak asik. Gimana nih, teman-teman? Ada yang tanyain nggak? Mungkin mengenai materi sama contoh soal yang tadi. Mumpung tutornya ini udah kenal banget sama si Tika. Udah sahabatan banget dah. Besti banget. Ya nggak sih? Eh, Nah, jadi boleh dong tanya-tanya dulu sebelum menuju ke soal bonus. Biar nanti di soal bonus kalian bisa jawab dengan benar. Karena kalau jawab dengan benar, pastinya ada apa, Kak? Kalau jawab benar di soal bonus, Pastinya bakalan dimintai nomor rekening sama Bang Duta sih. ups, nomor rekening. Wah, apa tuh? Cuan dong ya pastinya. Loh, tadi kan Bang Hafid ngomongnya sama Bang Duta, kok Mas As yang muncul? Oke, gimana Iya. teman-teman? Ada yang dibingungin nggak? Atau kalau mungkin teman-teman masih belum ada yang ditanyain, belum kepikiran mau tanya apa nih, kalian bisa ya join di Connect the Dots, program kerjanya dari divisi akademik yang lainnya. Jadi di situ ada forum yang sudah disediakan oleh divisi akademik melalui aplikasi Discord. Dan di sana kalian bisa menggunakan nama anonim. Jadi kalian nggak perlu malu. Kalau mau tanya-tanya banyak pun nggak apa-apa. Nanti akan dijawab sama teman-teman akad dan juga teman-teman lainnya yang mampu. Nah, juga buat nanti yang kalian aktif tanya atau aktif menjawab, pastinya akan dapat cuan lagi. Cuan lagi, cuan lagi. Oke, gimana? Ada yang tanya nggak nih? Atau mau nanya di Connect the Dots tadi ya, biar dapat cuan ya? Oke, lanjut. Abis ini ada apa nih, Kak, setelah tanya jawab? Boleh next slide dong. Oke, soal bonus. Kapan lagi belajar bisa dapat cuan? Cuman di KSM ini. Nah, jadi di soal bonus nanti ada 3 soal. Yang menjawab tercepat dan benar akan mendapatkan cuan. Oke, jadi nanti kalau bisa kalian cepet-cepetan ya. Kalau memang belum ada yang bisa jawab, nantinya cuan akan aku kantongin dan dibagi 3 sama tutor. Gimana tutor, mau nggak? Nah, udah siap belum nih? Kalau udah siap pasti reaction dong. Oke, kayaknya udah siap. Boleh dong, Kak, kita hitung mundur. 1, 2, 3. Hitung mundur 3, 2, 1. Buka dong soalnya. Oke. Boleh dibacain? Oke, buat soal bonus 1, itu ada random variabel X dan Y yang memiliki fungsi densitas gabungan Fx, Y sama dengan 3X untuk 0 kurang dari Y kurang dari X kurang dari 1, dan Fx, Y sama dengan 0 untuk lainnya. Untuk soal ini diminta untuk mencari nilai harapan dari XY. Berapa menit ya? Berapa menit ya? 5 kali ya? 5 menit cukup nggak sih, Kak, kayaknya? Cukup sih kayaknya mah. Ini susah nggak sih? Kalau buat Kak Dinda mah, mudah banget ya. Easy, easy. Ayo dong, teman-teman nih langsung cepet-cepetan jawab nih. Hitung, set, 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 set. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, boleh langsung raise hand atau tulis dulu di kolom komentar, terus habis itu dijelasin. Langsung raise hand aja sih, nggak apa-apa. Ntar dijelasin. Kalau benar, dapat cuan.
Coba lagi. Kak, mau tanya dong, ini continue ya? Iya, kan ini bisa dilihat nih, batasnya itu berupa interval, jadi ini tuh continue. Jadi ngitungnya pakai integral. Tapi tadi itu di contoh soal tuh kayaknya mudah gitu loh. Batasnya tuh 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ini kok gini ya, kok 0, YX1 ini gimana ini ya, nentuin batasnya. Teman-teman bingung nggak sih? Atau kalau udah jago bisa sih. Langsung aja nanti raise hand. Gimana, udah ada? Tuh, udah jawab tuh, gercep banget. Oke, gimana? Gus, gimana Gus? Asik, on cam. Tuh, 2, 3. Oke, boleh dong, dijelasin dong jawabannya. Oke, aku dapat nilainya 1. Jadi, aku akan ngejelasin caranya sedikit ya. Kalau mungkin ada salah, aku mohon maaf ya. Jadi, Ya, pertama-tama, kan kita mencari nilai harapan XY. Berarti kita hanya perlu mengintegralkan nilai dengan batas pertama integral 1 sampai 0, baru integralnya yang satu lagi untuk Y itu batasnya X sampai 0, lalu XY dikali 3X, DY X. Lalu nanti itu akan dikalikan, yaitu nanti jadi hasilnya 3X kuadrat Y. Baru nanti 3X kuadrat Y berarti nanti sorry aku ada yang salah hitung nih. oke, nggak apa-apa. Bisa dilanjutin, kerjakan dulu deh. Buat teman-teman yang lainnya mungkin ada jawaban lain atau bisa nyuri jawaban dari Gus tadi tuh. Bisa dong langsung resen, atau mungkin teman-teman kesusahan ya. Tuh, Pinaunyo. Boleh dong Kak, on cam yuk. Siapa nih? Halo, Pinaunyo. Loh, kok sapi? Gerangin dong Kak avatarnya. Masa Pinaunyo sapi? Oke. Oke, bisa langsung jawab dong. Gimana jawabannya berapa, terus penjelasannya dong. Gimana? Kalau aku sih namanya 3/10. Nah, itu kan dari batasnya kan f(x, y) 3x untuk 0 sampai kurang dari y, kurang dari x, kurang dari 1. Berarti nanti tuh exy sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai x 3 kan xy kali fxy-nya, berarti xy kali 3x itu sama dengan 3x kuadrat y dy dx. Sama dengan 3-nya dikeluarin 3 integral 0 sampai 1 x kuadrat integral 0 sampai x y dy dx. Sama dengan 3 integral 0 sampai 1 x kuadrat. Nah, itu integralnya jadi y kuadrat per 2 dimasukin x, batas atasnya x sampai 0 sampai x dx, sama dengan per 2-nya keluarin jadi 3/2 integral 0,1 x kuadrat kali x kuadrat dx 0 sampai 1 x pangkat 4 dx sama dengan 2 kali x pangkat 5/5
dimasukin 0 sampai 1, itu sama dengan 3/2 kali 1/5 sama dengan 3/10 gitu. Oke. Sebelumnya Kak, mohon maaf, bisa perkenalan dulu nggak? Tadi aku kelupaan. Apa dari kelas mana? Oke, perkenalkan nama aku Elvina dari kelas 1 KS 6. Oh, temennya Kak Tutor. Iya Oke. nih. Oke, gimana? Teman-teman tutor, bener nggak ya jawabannya? Tadi berapa? 3/10. Padahal tadinya tuh aku mau nyuruh tutornya buat ngegambarin itu, apa, domainnya itu batas-batasnya biar kalian mudah. Pinaunya udah bisa ternyata. Oke, jago banget. Langsung aja Kak, ke pembahasannya. Bener nggak ya? Oke. Nih, buat memudahkan itu, pertama kita gambarin dulu batas-batas dari nilai X dan Y, biar pas kita ngerjain integral kita tahu batasnya dari mana sampai mana. Tadi kan batasnya itu 0 kurang dari Y, kurang dari X, kurang dari 1. Jadi pertama kita bikin dulu garis X sama dengan Y. Ini kan garis X sama dengan Y. Ini kan 1, dan di sini juga 1. Nah, lalu karena itu Y kurang dari X, berarti yang diambil itu adalah yang di bawah garis ini. Jadi sepanjang bawah garis ini itu merupakan daerah Y kurang dari X. Lalu ada lagi 0 kurang dari Y. Karena 0 kurang dari Y, atau bisa dibilang Y lebih dari 0 kan. Nah, ini kan Y itu di sini. Yang Y sama dengan 0. Sini Y sama dengan 0. Karena Y-nya lebih dari 0, berarti itu ke atas. Lalu ada lagi X kurang dari 1. Nah, X kurang dari 1 kan di sini kan. X kurang 1 itu di sini. Ini X sama dengan 1. Karena kurang dari, berarti yang diambil itu adalah daerah yang sebelah kiri. Nah, jadi yang diambil itu daerahnya tuh dari segitiga di dalam ini. Nah, ini adalah gambar buat mudahin pas bikin batasan di integralnya. Lalu langsung lanjut aja ke pembahasan soalnya. Tadi untuk soal ini sendiri sebenarnya bisa pakai dua cara, yang pas dx dy sama yang dy dx. Nah, kalau Kak Gus sama Kak Elvina tadi itu pakainya yang dy dx kan dua-duanya. Nah, tadi caranya tuh udah sama ya buat yang dy dx di sini 3x kuadrat y. Lalu di sini pas di integralin ini kan hasilnya 1/2 y kuadrat. Jadi di sini pas dikaliin sama 3x pangkat 2, jadi 3/2 di sini 3x kuadrat. Nah, jadi pas dimasukin ke sini, karena ini konstanta, jadi bisa dikeluarin, jadi 3/2. Lalu x kuadrat, y kuadrat. Lalu dimasukin batasnya itu 0 sampai x. Nah, pas kita masukin batasnya, kita ketemu hasilnya itu nanti x pangkat 4. Jadi kita tinggal cari lagi integral x-nya ini, dan nanti ditemuin integralnya itu x pangkat 5/5 dengan batas 0 sampai 1. Dikaliin 3/2. Nah, kalau kita substitusiin batasnya ini ke x, nanti didapetin hasilnya itu 1/5. Jadi 3/2 dikali 1/5 itu 3/10. Ini cara yang digunain sama Kak Elvina dan Kak Gus. Nah, ada cara satu lagi itu dengan dx dy. Jadi x-nya dulu yang diintegralin dan baru y-nya. Nah, kalau cara ini, tadi kan kalau misalnya kita integralin nih y-nya dulu, itu batas y-nya itu 0 sampai x. Nah, sedangkan kalau misalnya kita integralin x-nya dulu, ini batas y-nya itu 0 sampai 1, dan batas x-nya itu y sampai 1, disesuaikan sama gambar di grafik tadi kan. Nah, dari sini kita bisa langsung aja integralin dulu x-nya. Nah, dari hasil integral x ini, nanti kan ini 3 dikali 1/3 x pangkat 3y. Nah, jadi 3-nya ini habis. Jadi tinggal hasilnya x pangkat 3y. Dengan batasnya itu y sampai 1. Nah, pas kita masukin nih batasnya, nanti hasilnya itu y min y pangkat 4. Setelah ketemu ini, kita tinggal integralin lagi y-nya. Nanti hasil integralnya itu y kuadrat per 2 dikurang y pangkat 5/5 dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita substitusiin batas y-nya ini, nanti ketemu hasilnya 1/2 dikurang 1/5. Dan hasilnya itu sama 3/10. Wah, Kak Elvina jago banget nih, jawabannya udah benar. Oke, selamat untuk Pinaunyu. Jawabannya benar ya, 3/10. Nah, nanti kamu bisa konfirmasi ke WA aku ya.
Kalau nggak chat nanti hangus aku bawa nanti cuannya. Oke, jadi di sini bisa pakai dua cara ya, Kak. Bisa pakai DX dulu sama DY dulu. Tapi batasnya beda ya. Iya, benar. Jadi makanya tadi digambarin dulu biar kita tahu kalau kita mau DX dulu nanti batasnya gimana, kalau mau DY dulu nanti batasnya gimana. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang dibingungin nggak dari sini? Mungkin dari nentuin batas, atau caranya gimana, atau cara pengintegralinnya gimana, atau aman-aman aja? Kasih reaction dong. Kalau mau lanjut ke soal bonus yang kedua. Aman gak nih? Tuh, aman ternyata. Oke. Eh, kita hitung mundur lagi, Kak, ke contoh soal kedua. 3, 2, 1. Nah, untuk soal bonus kedua, berdasarkan soal sebelumnya, carilah nilai dari covariance XY, di mana diketahui fungsi PDF-nya itu fx, y sama dengan 3x, batasnya y lebih dari 0 kurang dari x lebih dari y kurang dari 1, dan 0 untuk lainnya. Oh, ini berarti berkaitan sama soal bonus 1 ya? Ya, Jadi, buat teman-teman yang udah ngerjakan soal bonus 1 tadi, tentunya bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk mengerjakan soal bonus 2 ini nih. Ini yang ditanya, itu tanda apa sih, Kak? Itu yang bulat terus XY itu? covariance. Ya, Covariance XY. oh iya. Oke, covariance XY. Kalau variance simbolnya gimana? Variance X. Covariance bulat gitu juga tapi kuadrat. Oh, berarti kalau variance bulat bulat itu terus kuadrat. Kalau covariance cukup bulat aja XY. Oke. Waktunya 5 menit. Berarti 20:33. Nanti bisa langsung dibahas deh. Kayaknya nggak sampai 5 menit sih, udah ada yang jawab. Mungkin Gus tadi bisa raise hand lagi, kan tadi udah kerjakan tuh. Atau yang lain juga ya? Atau lagi ngitung ya? Kak, kan tadi yang contoh soal pertama kan kita nyari ekspektasi XY nih. Nah, berarti kalau ini harus ngitung yang itu sama itu lagi ya buat dapat jawabannya. Iya, bener banget nih. Bla 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 Oke. bla sama bla bla bla. Oh, bla 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 bla. Ya, teman-teman, ada yang tahu nggak bla bla blanya itu apa ya? Ya teman-teman, lumayan nih teman-teman. Oh, lumayan nih. Nanti aku Ayo, sama Dinda ambil nih cuannya nih. oh, loh, bagi 3, Fit. Jangan, jangan dong, jangan kamu. Loh, gimana sih? Kan tadi aku yang ngomong bagi 3. Kan kamu yang ngasih. Loh, kan yang ngasih Bang Duta. Oh, oh gitu. Kok malah spill ini? Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak?
Masa hangus sih? Jangan dong, jangan sampai hangus dong. Nanti masuk ke kantongnya Fit ntar. Kantongku juga sama Dinda juga deh. Bang Duta ini jadi duta sampo apa, Kak? Teman-teman, ada yang bisa nggak? Sayang banget kalau hangus semuanya. DZ, tuh, siapa tuh? On cam dulu yuk. 1, 2, 3. On cam. Ayo on cam. Loh, ada 2. Bentar Gus, DZ dulu deh. Oke. Bisa dijawab dong, DZ. Izin coba jawab ya. Aku nemunya 3/160. Oke, langsung aja dijelasin deh. Tadi kan di soal sebelumnya udah dapat ekspektasi dari X dan Y kan. Itu 3/10. Terus kita nyari ekspektasi dari X, itu aku nemunya 3/4. Terus ekspektasi dari Y dapatnya juga 3/8. Nah, kita cari covariance dari XY itu ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Terus jadinya 3/10 dikurang 3/4 dikali 3/8. Jadinya dapat 3/160. Bener nggak ya? Gimana, Bang? Sama Kak Dinda, bener nggak sih? Wah, gimana tuh? Jadi. Bukan dong jawabannya dong. Bener nggak sih? Benar, selamat. Salah. Selamat. Ini jawabannya 0,019. Di prank sama Fit, jangan percaya. Tadi Sebelumnya, bentar Fit. Sebelumnya perkenalan dong, Dizet. Aku ya. lupa lagi. Namanya siapa, dari kelas mana? Yang perkenalkan nama saya Sari dari 1 kelas 4. Oh, 1 kelas 4. Oke. Jawabannya Tadi bener ya. namanya belum itu. Nggak kedengeran tadi. Kamu Fit yang nggak denger, Fit. Oh. Mohon maaf, ini jaringannya tadi nge-lag. Ya. Oke, bahas dong, Fit. Nah, aku bahas nih. Tadi penjelasan dari ya, kan aku nggak dengar namanya, jadi aku nggak tahu namanya siapa. Penjelasan dari DZ, ya, penjelasan dari DZ tadi udah bener nih. Kok malah ada Ayun? Ngapain? Penjelasan dari DZ tadi udah bener banget nih mengenai jawaban dari soal bonus 2. Jadi, kan kita tadi udah dapat expected value XY-nya, di mana 3/10 kan. Kemudian kita selanjutnya mencari expected value dari X-nya. Sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai X, 3X kuadrat, dy dx. Jadi, karena kemudian kita integralin dalam bentuk Y, sehingga 3X kuadrat Y, di mana batasnya 0 sampai X, dx. Kemudian 0 sampai X ini kita masukkan ke, atau substitusi ke persamaan ini, ke Y. Jadi sama dengan 3 integral 0 sampai 1 X pangkat 3 dx. Karena Y-nya ini kan, iya, Y-nya ini kan dimasukkan X. Jadi X kuadrat dikali X, jadi X pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan dalam bentuk X, diperoleh 3/4. Kemudian untuk expected value dari Y-nya, sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai X, 3XY dy dx. Kan 3X tadi itu fungsinya. Karena expected value dari Y, jadi dikaliin nama Y. Kemudian kita integralin dalam bentuk Y, sehingga 1/2 Y kuadrat, 3 kali 1/2 jadi 3/2. Kemudian XY kuadrat, batasnya 0 sampai X, dx. Sama dengan 3/2 integral 0 sampai 1. Y kuadratnya ini kita substitusikan X, jadi X kali X kuadrat, jadi X pangkat 3 dx. Sama dengan 3/2 kali 1/4 X pangkat 4, karena kita integralkan dalam bentuk X. Kemudian batasnya 0 sampai 1, sama dengan 3/2 kali 1/4, diperoleh 3/8. Karena yang ditanyakan ialah covariance XY, sehingga kita masukkan ke dalam rumus berikut. Expected value dari XY dikurang expected value dari X kali expected value dari Y. Sama dengan 3/10 dikurang 3/4 dikali 3/8. Sehingga diperoleh 3/160 atau 0,019. Oke, berarti tadi jawaban dari Kak siapa, Fit, tadi, Fit?
Kak DZ. Iya, Dari ada Kak ya. Sari fitnah ya. Oke, jawaban dari Kak Sari tadi benar ya. Nah, nanti Kak Sari boleh WA aku untuk ngambil ribetnya. Oke, selamat. Gimana teman-teman? Ada Selamat Kak yang ditanya, Sari, selamat. ada Iya, ditanyain nggak? Gimana kok bisa gini 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 gitu? Kayaknya udah paham sih ya. Tadi mah materinya udah lengkap banget. kayaknya udah Gimana? mau ini deh, udah nggak sabaran soal bonus 3-nya lagi deh. Ya. Ada berapa soal bonus sih? Oke, lanjut aja kali Kak ke soal bonus yang ketiga. Oke, untuk soal yang bonus ketiga, ini masih berdasarkan soal sebelumnya. Yang fungsinya tadi itu fx, y sama dengan 3x untuk 0 kurang dari y kurang dari x kurang dari 1, dan fx, y sama dengan 0 untuk lainnya. Di soal ini diminta untuk mencari korelasi x dan y. Mau dikasih waktu berapa menit nih, Kak? Tetap 5 menit aja sih, tapi kalau bisa langsung tahu jawabannya, boleh dong langsung raise hand. Ini ada katanya juga ya dari soal sebelumnya. Iya, benar Tadi banget. ya, tadi kan udah diketahui ekspektasi XY, terus habis itu varians XY. Nah, sekarang korelasi. Ayo, ada yang tahu nggak nih jawabannya berapa? Kalau yang perhatikan dari awal sih, pastinya lebih cepat sat-sat gitu dong. Nah, jadi nanti 24 3 bisa itu ya, bisa dibahas ya. Kalau bisa sebelum jam itu udah ada yang jawab sih. Gimana teman-teman? Kok belum ada yang jawab sih? Ini angkanya jelek apa gimana ya? Kan ini nanti berarti korelasi itu nyari itu. Berarti ada akar-akaran. Tuh udah aku spill dikit loh. Siapa nih yang bisa jawab nih? Ingat ada cuan. Kalau nggak ada yang jawab, dibagi 3. Oke? Mohon maaf dibagi 2. Nggak boleh gitu, Fit. 3 dong. Oh, 2-nya kita aja. Dinda nggak usah. Oh iya, dia kan nggak komen. Dia nggak komen. Dia nggak komplain sama sekali loh, Fit. Oke, bagi 2 deh. Gimana teman-teman? Ikhlas nggak nih? Ada yang bisa jawab nggak ya? Gimana, guys? Aman nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi 20 berapa, Kak, tadi dibahasnya? 24 3 ya kayaknya? Iya, 24-3. Oke, kurang 2 menit lagi.
Oh, belum ada yang jawab. Kurang 2 menit lagi. Ayo, kurang 1 menit lagi. Beneran. Nggak ada yang mau jawab. Masuk ke kantongnya Afid sama kantongku nanti. Kak Dindanya nggak usah. Mungkin boleh dong Kak di-spill dikit gitu. Biar ngebantu teman-teman. Pakai apa, caranya pakai apa, apanya gimana gitu. Oke, mungkin spill dikit nih ya. Jadi kan kalau mau nyari korelasi itu, rumusnya kovarian XY per akar dari varian X dikali akar dari varian Y. Jadi karena tadi di soal-soal sebelumnya udah ketemu nilai harapan X, nilai harapan Y-nya, sebenarnya sekarang itu tinggal ngitung nilai harapan X kuadrat sama nilai harapan Y kuadrat. Terus tinggal dimasukin ke rumus. Tinggal dimasukin ke rumus. Tinggal. Gampang banget ngomongnya ya. Ngitungnya itu loh. Aku kasih tambahan waktu 1 menit deh. 24 kita bahas. Tapi Angus ya. Nggak apa ya, ikhlas ya. Gimana Fit? Seneng nggak Fit? Iya dong. Tapi jangan dong. Ayo dong. Iya, kalau bisa jangan dong. Harus ada yang jawab dong. Di sini yang boleh jawab cuma manusia ya, sapi nggak boleh jawab. Mohon maaf, Ayun ini kayaknya itu raprut masih jalan deh. Ada di sini. Aduh, jangan diingetin, Kak. Aku laporin kamu, Ayun. Aku ngelaporin Anda juga loh. Ih, Waduh. Kalau gini komunikasi lewat WA aja ya, Kak ya? Aduh. Aduh, Afid bolos. Ini beneran nggak ada yang jawab? Yakin? Keras nggak? Beneran gak nih? Tadi yang udah ngitung sampai jauh, nggak apa-apa. Dicoba dulu, siapa tahu benar. Atau males akar-akaran kali ya? Ntar kalau UAS gimana kalau males ngitung? Aku juga males sih. Gimana, Mbak Hafid, Kak Dinda? Ini nggak ada yang jawab nih. Beneran hangus nggak nih? Pakai wolfram? Boleh nggak ya? Ya kalau bisa hitung dulu dong. Jangan ngandelin wolfram. Pakai kalkulator lah, paling nggak. Apa tuh wolfram? Aduh. Ya malah udah 20.45. Ya udah, nggak apa ya teman-teman. Tolong ikhlasin. Ya, lumayan buat bertiga ya. Kasihan Kak Dindanya. Dia nggak mau protes tapi oke, langsung aja ke pembahasannya dong, biar teman-teman tahu. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Jadi tadi kan dari soal bonus 1, itu kan udah dicari duluan nilai harapan dari XY-nya. Terus habis itu kita bakal ngitung nilai harapan XY-nya itu buat nilai kovarian XY. Tadi kan di soal 2 juga udah dibahas ya tentang nilai kovarian XY-nya. Jadi karena kita udah tahu nilai kovarian XY, udah tahu nilai harapan dari X, udah tahu nilai harapan dari Y, jadi kita itu perlu cari 2 nilai lagi, yaitu nilai harapan dari X kuadrat sama nilai harapan dari Y kuadrat.
Nah, kalau misalnya nilai harapan dari X kuadrat, ini kan tadi batasnya itu masih sama dengan soal sebelumnya. Untuk X-nya itu 0 sampai 1, untuk Y-nya itu 0 sampai X. Nah, tadi kan persamaan join PDF-nya itu 3X. Jadi 3X ini, 3X kita kaliin sama X kuadrat. Jadi 3X pangkat 3. DY dx. Lalu kalau kita integralin dulu Y-nya ini, nanti kita ketemu hasilnya itu 3X pangkat 3Y dengan batas 0 sampai X. Pas kalau kita masukin substitusiin batasnya ini ke Y, nanti kita bakal nemu hasilnya itu 3X pangkat 4. Setelah itu, kita hitung lagi integral X-nya ini, nanti ketemu hasilnya itu 3X pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita substitusiin lagi nih, batasnya, nanti hasilnya itu untuk nilai harapan dari X kuadrat itu ketemu hasilnya 3 per 5. Setelah itu kita nyari nilai harapan dari Y kuadrat. Batasnya tadi masih sama integralnya sama soal sebelumnya. Lalu tinggal ini persamaan fx-nya kita kaliin sama y kuadrat. Jadi 3x y kuadrat. Terus kita integralin lagi untuk batas y-nya. Nanti pas kita integralin, nanti kita dapat itu hasilnya x y pangkat 3. Karena ini kan 3x, terus integral dari y pangkat 2 itu sepertiga y pangkat 3. Jadi 3 sama sepertiganya itu habis, jadi sisanya X, Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai X. Kalau kita substitusiin batasnya ini ke Y, nanti kita nemu hasilnya itu X pangkat 4. Terus kita tinggal integralin lagi ini untuk batas X-nya. Nanti ditemuin hasilnya itu X pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 1. Nah, terus kalau kita substitusiin, nanti kita dapat nilai harapan dari Y kuadrat itu sama dengan 1 per 5. Nah, dari nilai harapan yang udah kita cari ini, kita bisa nyari nilai akar varians dari X sama nilai akar varians dari Y. Atau bisa mungkin disebut nilai standar deviasi ya. Jadi kan untuk nilai akar dari varians itu kita pakai akar, ini akar dari nilai harapan X kuadrat dikurang nilai harapan X dikuadratkan. Kan tadi kita udah nemu nilai harapan dari X kuadrat itu 3 per 5. Jadi kita tinggal masukin 3 per 5 dikurang. Nah, tadi kan untuk nilai harapan X-nya udah diketahui dari soal yang sebelumnya, yaitu 3 per 4. Terus kita kuadratin. Hasilnya itu kan 9 per 16. Nah, berarti 3 per 5 dikurang 9 per 16 itu sama dengan pembilangnya itu nanti KPK dari 5 dan 16 yaitu 80. Jadi nanti berubah jadi 48 min 45. Jadi kita tinggal nyari akar dari 48 min 45 per 80 sama dengan akar 3 per 80. Nah, kita udah ketemu nilai dari akar varians X, terus kita cari akar varians dari Y. Yaitu akar dari nilai varians Y kuadrat, nilai harapan dari Y kuadrat dikurang nilai harapan dari Y dikuadratkan. Karena tadi kita udah cari nilai harapan dari Y kuadrat, itu kita nemu 1 per 5. Nah, jadi kita masukin 1 per 5 di sini. Lalu untuk nilai harapan Y itu dari soal sebelumnya, kita nemu hasilnya itu 3 per 8, terus dikuadratkan kan. Nanti hasilnya itu 1 per 5 min 9 akar 64. Diakarin. Lalu sama dengan, nanti pembilangnya itu KPK dari 5 dan 4 yaitu 320. Terus di penyebut itu 64 dikurang 45. Hasilnya itu nanti akar 19 per 320. Lalu dari nilai yang udah kita dapat tadi, nilai covariance XY, nilai akar varians X sama akar varians Y, itu kita masukin ke rumus koefisien korelasi, yaitu covarian XY per akar dari varian X dikali varians Y. Jadi tadi kan kita udah nemuin hasil covarian XY itu 3 per 160. Terus kita masukin lagi akar varian X-nya itu 3 per 80 dikali dengan varian Y-nya itu 19 per 320. Nah, kalau kita kaliin varian X sama varian Y-nya itu nanti hasilnya 57 per 25.600. Kalau kita akarin, 25.600 itu adalah akar dari akar kuadrat dari 160. Jadi bisa kita balik jadi 160 per akar 57. Nah, ini kan 160 bisa kita coret.
Jadi hasilnya itu 3 per akar 57, atau bisa juga kita ubah jadi 1 per 19 akar 57. Nah, untuk yang udah pada paham belum nih cara ngerjainnya? Mana teman-teman, udah paham belum? Ini kayaknya emang karena angkanya kayak gini kali ya. Akar-akaran gini, jelek pula. Astagfirullah. Oke, semoga nanti pas was nggak ada ya soal-soal yang agak belibet gini ngerjakannya. Kalaupun ada, semoga diberi kesabaran ya. Oke, gimana teman-teman, udah paham belum? Ini masih ada soal lagi nggak sih, Kak? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak sih? Mungkin kita langsung next slide aja nih. Iya, boleh. Waduh, udah selesai nih. Berarti cuma 3 aja ya soal bonusnya, dan satunya hangus. Selamat untuk Kak Afid dan Kak Dinda. Enggak dong. Itu hangus ya, hangus aja sih. Oke, terima kasih. Semoga harimu full senyum. Amin. Jadi gimana teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, mungkin boleh turun layar dulu Kak Dinda. Turun layar itu. Oke, izin di stop dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang dan juga untuk tutor yang udah bersedia ngajarin dengan sabar ya. Untuk itu, teman-teman boleh ngisi link Ini Ajeng nge-lag kah? Mungkin iya. Iya sih, Dot. Oh iya. Oke, mungkin sorry. Mungkin ku backup dulu ya. Tadi habis teman-teman udah pada ngisi absensi ya, teman-teman. Oke, mungkin terima kasih teman-teman yang udah datang. Nah, di sini seperti biasa, kami juga ucapkan terima kasih kepada tutor dari kelas 1 KS6 yang udah bersedia untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, yaitu materi StatMat. Dengan tadi pembahasan yang cukup menarik dari teman-teman, dan juga dari Bang Afid juga keren, tadi ada tambahan rumus. Itu aku juga baru tahu. Keren banget sih. Oke, dan seperti biasa kami juga ucapkan terima kasih kepada tutor dan memberi apresiasi berupa sertifikat. Nah, di sini izin share screen ya, terlihat. Nah, di sini sertifikat yang pertama kami serahkan kepada Bang Afid selaku tutor sebaya pada Jumat 27 Mei 2022. Bisa diterima ya, Bang? Terima kasih banyak Bang Dut. Oke, mungkin action dulu ku SS nih. Hukum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terus kemudian untuk yang kedua di sini ada sertifikat untuk Mbak Adinda Syakila Putri Muslimah selaku tutor sebaya pada KSM tanggal 27 Mei. Mungkin ini 27 Mei. Nah, di sini kami serahkan kepada Mbak Adinda. Diterima ya, Mbak? Ya, makasih Mas Al, makasih buat teman-teman akademik. Ya, makasih. Oh ya, dokum dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izin stop share. Nah, terus aku ingetin lagi ya, teman-teman yang belum isi absensi bisa isi absensi terlebih dahulu. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Nah, kita tutup dengan doa ya teman-teman.
berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipisahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Ya, dengan demikian kami tutup ya KSM pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi